hari di suatu perkantoran, Bapak Abdul yang bertanya kepada sekretarisnya terkait persiapan presentasi untuk esok hari. Ini apa persiapannya selengkap untuk presentasi besok? Sudah Pak, saya juga sudah menghubungi rekan-rekan Bapak. Oke, mantap. Eh, kalau PPT saya sudah ada. PPT terkait pengawasan pelayanan kesehatan kan Pak? Betul sekali, Tini. Iya Pak, sudah jadi. Kerja bagus, Tini. Keesokan harinya, Bapak Abdul yang sedari tadi sudah sampai di kantor langsung menuju ruang rapat dengan menggunakan lift. Selamat pagi, Pak. Pagi, Joko. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Joko gimana? Baik juga, Pak. Gimana yang lain? Apa sudah siap? Sudah, Pak. Sesampainya di ruang rapat, Abdul pun menyuruh sekretaris untuk segera bersiap-siap melaksanakan presentasi. Tini, berhubung anggotanya sudah lengkap, mari kita langsung saja memulai presentasinya. Baik Pak, Bapak Abdul pun memulai presentasinya. Assalamualaikum para hadirin yang saya hormati. Saya Abdul selaku Kepala Dinas Kesehatan ingin melakukan presentasi terkait pengawasan pelayanan kesehatan. Sebelumnya saya akan membahas terkait definisi dari pengawasan itu sendiri. Jadi, apa sih itu pengawasan? Pengawasan merupakan suatu proses yang menentukan nilai untuk suatu hal atau objek yang berdasarkan kepada acuan-acuan tertentu dan untuk menentukan tujuan tertentu. Dan menurut Mocker, pengawasan sebagai suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan mengukur standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber daya organisasi dipergunakan dengan cara yang paling efisien dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Pembahasan saya selanjutnya terkait tujuan dari pengawasan. Jadi, tujuan pengawasan adalah untuk meningkatkan pencapaian dan kinerja serta untuk memastikan bahwa jasa atau produk pelayanan yang diberikan sesuai dengan standar atau keinginan masyarakat. Sampai sini paham? Paham kok, Pak. Selanjutnya terkait manfaat dari pengawasan. Jadi, manfaat dari pengawasan adalah mengetahui sejauh mana program sudah dilakukan oleh staf. Jika ada penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya, maka pimpinan organisasi akan memberikan pelatihan lanjutan untuk mengatasi kesenjangan pengetahuan dan keterampilan staf. Mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien, dan mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan manfaat dari pengawasan itu sendiri. Lumayan banyak ya manfaat dari pengawasan itu. Iya, Pak. Banyak juga ya. Selanjutnya terkait jenis-jenis pengawasan. Jadi ada 3 jenis pengawasan, yakni pengawasan fungsional atau struktural, pengawasan publik, pengawasan non-fungsional. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak. Apakah Bapak bisa menjelaskan jenis-jenis pengawasannya secara lengkap beserta contohnya? Pengawasan fungsional adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit
yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan melalui pemeriksaan, pengujian, pengusutan, dan penilaian. Pengawasan fungsional dilakukan oleh lembaga atau badan atau unit yang memiliki kompetensi khusus di bidang tertentu, misalnya Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Inspektorat Jenderal Kementerian atau lembaga, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan pengawasan fungsional adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik dalam hal efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas. Adapun contoh pengawasan fungsional Yankes yang dilakukan di Indonesia adalah pengawasan oleh Kementerian Kesehatan, pengawasan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, pengawasan oleh Ombudsman Republik Indonesia, pengawasan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan pengawasan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengawasan publik Yankes adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan Yankes. Pengawasan publik Yankes merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Yankes. Tujuan pengawasan publik Yankes adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan Yankes berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan publik Yankes juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Yankes, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh pengawasan publik Yankes yang telah dilakukan di Indonesia adalah pengaduan masyarakat terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan obat-obatan di rumah sakit, keterlibatan masyarakat dalam Muskenbankes, dan kontrol sosial terhadap pelayanan Yankes. Sedangkan pengawasan non-fungsional Yankes adalah pengawasan yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang tidak memiliki tugas dan fungsi khusus di bidang kesehatan. Pengawasan non-fungsional Yankes dapat dilakukan oleh lembaga atau instansi, pemerintah, swasta, atau masyarakat. Tujuan pengawasan non-fungsional Yankes adalah untuk menjamin agar penyelenggaraan Yankes berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Pengawasan non-fungsional Yankes juga bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan Yankes, seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh pengawasan non-fungsional Yankes yang dapat dilakukan oleh lembaga penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat. Lembaga penegak hukum yang meliputi pemeriksaan terhadap dugaan korupsi dalam pengadaan obat-obatan di rumah sakit, pemeriksaan terhadap dugaan malpraktek oleh tenaga kesehatan, pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan program jaminan kesehatan. Selanjutnya yaitu lembaga swadaya masyarakat yang meliputi pengawasan terhadap pelayanan Yankes di rumah sakit, pengawasan terhadap ketersediaan obat-obatan di fasilitas Yankes, pengawasan terhadap mutu makanan dan minuman yang disajikan di fasilitas Yankes. Selanjutnya yaitu lembaga masyarakat yang meliputi pengaduan terhadap dugaan korupsi dalam penyelenggaraan Yankes, pengaduan terhadap dugaan malpraktek oleh tenaga kesehatan, pengaduan terhadap dugaan pelanggaran hukum dalam penyelenggaraan Yankes, kontrol sosial terhadap pelayanan Yankes, dan partisipasi dalam Muskenbankes. Apa sudah jelas, Joko? Mantep banget, Pak. Masih ada yang mau ditanyakan? Bagaimana cara pengawasan pelayanan kesehatan? Pengawasan pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain inspeksi dan audit, pemantauan dan evaluasi, penegakan hukum. Inspeksi dan audit adalah kegiatan memeriksa pelaksanaan pelayanan kesehatan secara langsung di lapangan. Pemantauan dan evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi tentang pelaksanaan pelayanan kesehatan. Pengawasan pelayanan kesehatan sangat penting untuk dilakukan agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Dengan adanya pengawasan yang efektif, maka mutu pelayanan kesehatan dapat ditingkatkan dan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas.
Pengawasan pelayan kesehatan dilakukan secara konsisten. Pengawasan pelayan kesehatan harus dilakukan secara konsisten baik dari segi frekuensi, cakupan maupun jenis pengawasannya. Jika pengawasan yang dilakukan secara tidak konsisten, maka efektivitasnya akan berkurang. Manfaat dari pengawasan pelayanan kesehatan dirasakan oleh masyarakat. Jika masyarakat merasa puas dengan pelayanan kesehatan yang mereka terima, maka dapat dikatakan bahwa pengawasan pelayanan kesehatan telah memberikan manfaat bagi masyarakat. Berdasarkan aspek-aspek tersebut, efektivitas pengawasan pelayanan kesehatan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Masih banyak kasus pelayanan kesehatan yang tidak memenuhi syarat seperti kasus malpraktek, kesalahan obat, dan infeksi nosokomial. Selain itu, masih banyak masyarakat yang belum puas dengan pelayanan kesehatan yang mereka terima. Ada beberapa faktor yang dapat menghambat efektivitas pengawasan pelayanan kesehatan, antara lain kurang sumber daya manusia yang kompeten. Pengawasan pelayanan kesehatan membutuhkan sumber daya manusia yang kompeten baik dari segi pengetahuan, keterampilan maupun sikap. Namun, sarana dan prasarana yang tersedia untuk pengawasan pelayanan kesehatan masih belum memadai. Kurang dukungan dari pemerintah. Pemerintah memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pengawasan pelayanan kesehatan. Namun, dukungan dari pemerintah untuk pengawasan pelayanan kesehatan masih belum optimal. Oke, selanjutnya materi terakhir saya terkait proses dari pengawasan. Yang pertama itu penetapan standar pelaksanaan. Yang kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Yang ketiga, pengukuran hasil kinerja aktual. Yang keempat, perbandingan hasil kinerja aktual dengan standar dan analisis penyimpangan. Yang kelima, yaitu pengambilan tindakan koreksi bila diperlukan. Jadi, itulah tadi materi dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan. Pak, aku mau nanya, pengertian pengorganisasian dalam Yankes itu apa? Secara umum, organisasi merupakan suatu proses mengatur sumber daya manusia dan sumber lainnya dalam menjalankan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian dalam kesehatan adalah keseluruhan pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, kewenangan, dan lain-lain sehingga tercipta suatu organisasi kesehatan di berbagai bentuk sistem pelayanan kesehatan. Kalau prinsip-prinsip serta wewenang organisasi, Pak? Menurut William, prinsip dari organisasi meliputi 1. Organisasi harus mempunyai tujuan yang jelas. 2. Prinsip skala hierarki. Yang ketiga, prinsip kesatuan perintah. Yang keempat, prinsip pendelegasian wewenang. Yang kelima, prinsip tanggung jawab. Yang keenam, prinsip rentang pengendalian. Yang ketujuh, prinsip fungsional. Yang ke-8, prinsip pemisahan. Dan yang ke-9 adalah prinsip keseimbangan. Dan 10, prinsip kepemimpinan dan fleksibilitas. Wewenang organisasi Yankes memiliki peran penting dalam organisasi Yankes, yaitu membantu dalam pembagian kerja. Wewenang organisasi Yankes membantu dalam pembagian kerja dan tanggung jawab dalam organisasi Yankes. Setiap anggota organisasi Yankes memiliki wewenang yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Membantu dalam pengembalian keputusan. Wewenang organisasi Yankes memberikan dasar bagi anggota organisasi Yankes untuk mengambil keputusan dalam pelaksanaan tugasnya. Membantu dalam menciptakan koordinasi. Wewenang organisasi Yankes membantu dalam menciptakan koordinasi antar anggotanya organisasi Yankes dalam melaksanakan tugasnya. Wewenang organisasi Yankes merupakan salah satu unsur penting dalam organisasi Yankes. Dengan adanya wewenang yang jelas dan terukur, maka anggota organisasi Yankes dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan organisasi Yankes dapat mencapai tujuannya. Dan wewenang organisasi meliputi wewenang lini, wewenang staf, dan wewenang lini dan staf. Wewenang lini adalah wewenang yang mengalir secara vertikal dari tingkat atas ke tingkat bawah dalam organisasi. Wewenang ini biasanya dimiliki oleh atasan langsung terhadap bawahannya. Wewenang staf adalah wewenang yang diberikan kepada staf untuk membantu atasan dalam melaksanakan tugasnya. Wewenang ini biasanya bersifat konsultatif atau membantu. Paham Tini? Paham, Pak. Baiklah kalau begitu, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum dan terima kasih. Wah, mantap, Pak. Presentasi Pak Abdul pun selesai dan mengakhiri animasi kali ini.